Gadis ini, yang mengenakan pakaian desainer, masuk ke sekolah dan segera menarik perhatian banyak teman sekelas. Ternyata dia sangat kaya, dengan pengeluaran harian mencapai 300.000, dan memiliki jutaan pengikut di platform media sosial. Hanya dengan mengunggah foto selfie, dia mendapatkan tak terhitung suka, bahkan gaya berpakaiannya sehari-hari pun ditiru oleh teman-teman sekelasnya. Karakter utama Ho Ju baru saja memasuki kelas ketika teman-teman sekelasnya menyambutnya dengan antusias, tetapi dia tetap dingin. Melihat Hisu duduk di meja sebelahnya, dia tiba-tiba bereaksi. Buruknya dia buru-buru berdiri untuk pergi, tetapi dipanggil kembali oleh Ho Ju. Ho Ju mengatakan bahwa Hisu harus membersihkan ini sebelum dia bisa pergi. Hisu dengan marah mengatakan itu menjengkelkan. Kemudian dengan enggan membersihkannya dan pergi. Sebenarnya Hisu sengaja menjelek-jelekan Ho Ju karena iri padanya. Menyebarkan desas-desus tentang dia di mana-mana, Ho Ju telah mendengar banyak hal seperti itu, tetapi dia memilih untuk mengabaikan desas-desus ini. Saat ini Ho Ju menemukan bahwa seseorang mencuri fotonya melalui pesan pribadi penggemar, kemudian mengelola akun di platform media sosial tertentu, dan juga menarik cukup banyak penggemar. Saat ini Hisu sedang pamer kepada teman-teman sekelasnya bahwa, aku telah menggunakan foto Ho Ju untuk berteman dengan seorang pria yang tidak buruk. Tapi tak lama kemudian, dia tiba-tiba menerima banyak sekali pesan pribadi dari netizen yang mengeluh. Ternyata Ho Ju telah berkomentar, menjelaskan bahwa akun ini bukan miliknya. Tepat saat ini Ho Ju kebetulan lewat, Hisu dengan marah memanggil Ho Ju, dan mempertanyakan mengapa dia mengungkapnya seperti itu. Ho Ju mengatakan beberapa kata sarkastik lalu berbalik ingin pergi, Hisu yang terlalu marah langsung meraih tangan Ho Ju. Sayangnya, dia menjatuhkan ponsel Ho Ju ke tanah. Saat ini Ho Ju juga marah, dia langsung mengambil ponsel lawan, membantingnya ke tanah, lalu mengambil ponselnya, pergi tanpa menoleh. Di sisi lain, pemeran utama pria kita, Baekhyun, juga memiliki daya tarik yang sangat besar. Dia juga kepala departemen penyiaran sekolah. Biasanya Baekhyun adalah seorang perfeksionis, menuntut ketelitian dalam melakukan apapun. Berkat ketampanannya, dia menarik banyak siswi yang ingin bergabung dengan departemen penyiaran, karena dengan begitu mereka punya kesempatan untuk mendekatinya. Baru-baru ini penyiar wanita dari departemen penyiaran menyatakan perasaannya kepada Baekhyun. Baekhyun, sebenarnya aku datang ke sini karena kamu. Jika kita keluar dari sini, bisakah kamu menerima pernyataanku? Baekhyun menolaknya dengan acuh tak acuh dan mengusirnya. Dia memberitahu departemen penyiaran bahwa dia memecatnya. Karena departemen penyiaran telah mengusir penyiar wanita itu, mereka sangat membutuhkan pengganti. Tepat saat ini ada seorang teman sekelas yang menyarankan agar Ho Ju menjadi penyiar, terutama karena dia memiliki daya tarik yang sangat besar di internet, lebih cocok untuk posisi ini. Oleh karena itu Baekhyun secara pribadi mencari Ho Ju, mengundangnya ke departemen penyiaran. Baekhyun mendekatinya dan bertanya apakah dia Ho Ju. Gadis ini tertidur di bus, pria di sebelahnya maju untuk menutup jendela. Saat itu Ho Ju tiba-tiba terbangun, mundur ketakutan, keduanya saling memandang. Baekhyun telah memanggilnya berkali-kali menyuruhnya menutup jendela, melihat dia tidak mendengar, jadi dia sendiri yang menutup jendela. Namun, tak lama kemudian, Ho Ju kembali membuka jendela, terlihat jelas keduanya berselisih. Ternyata kemarin Baekhyun mencari Ho Ju untuk mengundangnya ke departemen penyiaran, tetapi Ho Ju langsung menolak karena Baekhyun sangat tidak senang dengan sikap Ho Ju, jadi dia mengejeknya beberapa kalimat. Baekhyun mengatakan bahwa setelah bertemu langsung, dia melihat bahwa dia benar-benar seperti rumor. Menanyakan apakah Ho Ju sengaja melakukan itu untuk menjadi terkenal, atau apakah dia memang buruk sehingga menjadi terkenal, tetapi Ho Ju juga tidak mau kalah. Dia mengejek Baekhyun beberapa kalimat. Ho Ju bertanya apa yang membuatnya tidak puas. Ho Ju bertanya apakah dia tidak puas dengan sikapnya, atau karena ditolak olehnya sehingga merasa malu dan tidak puas, begitu saja. Keduanya bubar dengan tidak senang. Hari ini Ho Ju bersandar di sudut pohon besar mendengarkan siaran radio. Dia tiba-tiba mendengar di siaran radio ada sebuah cerita yang berkaitan dengan pengalaman sebelumnya. Oleh karena itu Ho Ju datang ke departemen penyiaran untuk mengikuti wawancara. Tujuannya adalah untuk mengklarifikasi asal-usul cerita. Ho Ju bertanya pada Baekhyun apakah dia bisa duduk. Dia datang untuk wawancara. Saat ini Baekhyun teringat kejadian kemarin ketika keduanya bubar dengan tidak senang, sehingga langsung mengatakan bahwa wawancara hari ini telah selesai. Namun seorang teman sekelas di departemen penyiaran membantu Ho Ju, mengatakan bahwa waktu wawancara belum berakhir, jadi Baekhyun terpaksa memulai wawancara. Ho Ju mengandalkan kemampuannya yang luar biasa, dengan cepat melewati babak wawancara. Saat ini Ho Ju ingin mencari tahu siapa pengirim cerita di siaran radio itu. Tetapi Baekhyun mengatakan bahwa orang itu mengirimkan secara anonim, perlu dirahasiakan,
Hari pertama bekerja Hoju sudah terlambat. Hal ini membuat Baekhyun yang sangat menghargai waktu menjadi sangat marah, melihat sikap acuh tak acuh Hoju. Baekhyun langsung mengusirnya dari departemen penyiaran agar dia mencari tahu siapa pengirimnya. Hoju terpaksa menahan diri meminta maaf kepada Baekhyun dan memastikan tidak akan terlambat lagi. Oleh karena itu, Baekhyun menghukum Hoju untuk membersihkan toilet. Seorang teman sekelas di sampingnya tampak sangat tidak mengerti, jelas bisa bergabung dengan klub mereka tanpa perlu melakukan apapun. Tapi Hoju malah bergabung dengan departemen penyiaran untuk membersihkan toilet. Hoju belum pernah membersihkan toilet. Sambil mendengarkan musik dia menggambar lingkaran di lantai. Saat itu Baekhyun baru saja masuk. Hoju tidak sengaja menumpahkan air ke sepatu Baekhyun. Hoju buru-buru meminta maaf kepada Baekhyun dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Baekhyun menunjukkan sikap yang sangat tidak berdaya. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Hoju bertemu dengan sahabat lamanya, Shin Esaemi. Saat ini Shin Esaemi memanggil Hoju kembali, mengatakan bahwa dia bisa memberitahunya siapa pengirim cerita di siaran radio itu. Shin Esaemi bertanya pada Hoju apakah dia ingin dia memberitahunya, tetapi Hoju malah menyuruhnya untuk apa berpura-pura akrab dengannya. Sepertinya hidup Shin Esaemi juga tidak buruk, tetapi Hoju malah mengatakan jangan ikut campur urusannya. Nanti jika bertemu, pura-pura tidak saling kenal saja. Dua sahabat terbaik sebelumnya kini saat bertemu lagi harus berpura-pura tidak saling kenal. Sebenarnya apa yang terjadi pada mereka? Hoju ini sedang mengepel lantai. Melihat cara mengepelnya yang ahli, lantai pasti akan sangat bersih. Saat itu tiba-tiba ada yang membuka pintu. Hoju berputar mengepel lantai membuat Baekhyun yang baru masuk tidak sempat bereaksi. Ternyata bisa mengepel lantai seperti itu. Untuk mencari tahu asal-usul cerita di siaran radio, Hoju perlu mendapatkan akun penerima kiriman dari departemen penyiaran baru bisa melihat siapa pengirimnya. Oleh karena itu Hoju menggunakan alasan belajar untuk meminta akun kepada Baekhyun. Tetapi Baekhyun menjawab agar dia melihat sikapnya. Untuk mendapatkan akun tersebut, Hoju datang ke departemen penyiaran pagi-pagi setiap hari untuk membersihkan toilet. Baekhyun melihat sikap Hoju beberapa hari ini juga memiliki simpati padanya dan membersihkan kamera bersamanya. Tetapi tak lama kemudian, Baekhyun menemukan bahwa orang yang membersihkan setiap hari bukanlah Hoju, melainkan Hoju membayar teman sekelasnya untuk melakukannya. Hisu telah mencuri foto Hoju karena sebelumnya Hoju secara terbuka mengabaikannya di depan semua orang, sehingga dia tidak berani lagi datang ke sekolah. Saat ini ada orang asing mengirim pesan tentang hal-hal yang mengganggu dari Hoju. Oleh karena itu Hisu memposting pernyataan di internet, mengatakan bahwa setahun yang lalu Hoju telah meminjam akunnya. Bukan dia yang mencuri, semuanya telah direncanakan oleh Hoju, tetapi Hoju tidak peduli dengan hal-hal yang tidak berdasar ini. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Ketika Hoju melihat kalimat terakhir, dalam benaknya tiba-tiba muncul sebuah gambaran yang membuatnya takut. Saat ini departemen penyiaran kembali menyiarkan sebuah cerita yang berkaitan dengannya. Hal ini membuat Hoju sangat marah. Dia menerobos masuk ke ruang siaran, lalu merebut mikrofon dan berkata, "Hei, kamu sedang mendengarkan, kan? Kamu seperti itu aku tidak takut sama sekali. Jadi saat menghadapiku, jangan bersembunyi mengucapkan kata-kata gila." Tindakan Hoju ini membuat semua orang yang hadir terkejut. Baekhyun juga dikritik oleh guru karena tindakan Hoju ini. Saat ini Hoju mempertanyakan Shin Esaemi, apakah cerita ini dia yang memilihnya? Tapi Shin Esaemi malah mengatakan Hoju harus meminta maaf duluan. Karena tindakan ini semua orang harus dihukum, Hoju pun meminta maaf kepada teman-teman sekelasnya dan bertanya pada Shin Esaemi apakah sekarang dia bisa mengatakannya. Shin Esaemi langsung mengakui bahwa dia yang memilihnya. Hoju lalu mengatakan Shin Esaemi benar-benar tak tahu malu. Dia juga mengatakan Shin Esaemi jika dia ingin melakukannya, lakukan saja. Shin Esaemi mengatakan Hoju benar-benar punya masalah. Hoju terkejut hingga dia membeku. Shin Esaemi langsung bertanya pada Hoju apa yang membuatnya takut sehingga begitu tegang. Saat ini Baekhyun masuk dan menyela mereka berdua. Baekhyun karena masalah departemen yang dihukum, mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati Hoju. Saat ini keduanya benar-benar bertengkar. Esok harinya, Haru merasa menyesal tentang apa yang terjadi kemarin, jadi dia pergi mencari Eun dan Oh untuk meminta maaf. Tetapi Eun dan Oh masih marah. Tidak mau memaafkan Haru. Niat awalnya ingin meminta maaf tetapi malah berubah menjadi pertengkaran. Saat itu, mereka berdua tidak senang. Pada malam harinya, Eun dan Oh teringat pertengkarannya dengan Haru di siang hari, tetapi dia merasa sedikit menyesal. Jadi dia mencari tahu tentang Haru secara online dan menemukan bahwa semua komentar adalah ejekan. Saat itu, Eun dan Oh juga mengubah pandangannya tentang Haru. Ternyata dia bersikap dingin setiap hari untuk melindungi dirinya sendiri dengan lebih baik. Sebaiknya para gadis tidak berjalan sendirian di malam hari, karena mungkin ada bahaya.
Malam itu Haru berjalan sendirian dalam perjalanan pulang, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki yang samar di belakangnya. Haru selalu merasa ada yang mengikutinya. Haru berteriak dan Eun dan Oh mengejutkannya. Lalu dia bertanya ada apa. Eun dan Oh dengan lugas menjawab bahwa dia sedang pulang. Haru juga mengatakan bahwa dia sedang pulang. Mungkinkah Eun dan Oh tinggal di kompleks perumahan masa depan? Eun dan Oh mengangguk dan berkata ya. Haru sedikit tidak terbiasa ada orang yang mengikutinya, jadi dia menyuruh Eun dan Oh pergi duluan. Ketika hampir sampai di rumah, Eun dan Oh memanggil Haru kembali. Dia bertanya apakah Haru tidaklah hidup seperti itu setiap hari. Haru mengira Eun dan Oh ingin bertengkar lagi dengannya, jadi dia bertanya pada Eun dan Oh, apakah kau ingin bertengkar denganku di sini sekarang? Eun dan Oh berkata dia tidak ingin bertengkar dengannya. Dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Eun dan Oh meminta maaf atas pertengkaran mereka dan bertanya apakah kata-kata kasarnya sebelumnya menyakitinya. Tetapi Haru berkata bahwa dia tidak peduli karena Haru sudah terlalu sering mendengar penilaian yang berlebihan, jadi dibandingkan dengan kata-kata itu, tidak ada artinya sama sekali. Setelah menyelesaikan kesalahpahaman, keduanya berbaikan dan bahkan duduk untuk mengobrol. Saat itu, dan Oh menyadari ada permen karet menempel di sol sepatunya. Haru hendak memberinya tisu. Tetapi dan Oh malah mengambil piringan hitam kesayangan Haru untuk mengikisnya. Tiba-tiba, dia tidak sengaja mematahkan piringan hitam itu. Keesokan harinya, dan Oh tetap datang ke departemen penyiaran seperti biasa. Haru juga telah menyerahkan akun departemen penyiaran kepada Dan Oh. Dan Oh masuk ke akun itu dan melihat informasi pengirim cerita, tetapi tidak ada informasi yang berguna. Namun, dia menemukan bahwa akun ini sebenarnya adalah teman Du Hua. Saat itu, dia teringat adegan Du Hua membaca cerita dan mulai sedikit curiga pada Du Hua. Tetapi Dan Oh tidak percaya itu dia, karena dia cukup mengenal Du Hua. Saat SMP, mereka berdua berkenalan karena terlambat ke sekolah dan menjadi teman terbaik. Kemudian, entah karena Dan Oh mengalami semacam guncangan, dia mulai menjauhi Du Hua. Setelah sekolah, mereka berdua pergi membeli piringan hitam baru bersama. Setelah itu, ketika masing-masing pulang ke rumah, Haru menerima pesan dari ayahnya, tetapi dia ingin pulang sedikit lebih lambat karena Haru tidak ingin pulang menghadapi ayahnya, jadi dia mengajak Dan Oh makan malam bersama. Mereka berdua membeli beberapa camilan, duduk di pinggir jalan, mengobrol, dan makan. Keesokan harinya, Dan Oh ketiduran sehingga tidak datang ke sekolah. Dia duduk di pinggir jalan sambil melihat ponselnya, lalu tiba-tiba menerima balasan pesan dari pengirim cerita. Pihak lain bahkan mengetahui identitasnya, hal ini membuatnya sangat bingung. Sepertinya halaman ponselnya baru-baru ini mungkin telah dilihat oleh Du Hua. Dia kembali mencurigai Du Hua, dan saat itu Du Hua kebetulan lewat. Melihat Dan Oh, Du Hua berbalik hendak pergi, tetapi dipanggil kembali oleh Dan Oh dan diinterogasi. Dia bertanya kepada Du Hua apakah bukan dia yang melakukannya. Du Hua dengan curiga bertanya apa maksud Dan Oh, tetapi Dan Oh hanya berkata apakah benar Du Hua yang melakukannya. Gadis itu hendak jatuh ke tanah ketika tiba-tiba sepasang tangan menariknya kembali. Kedua gadis ini adalah Du Hua dan Oh di masa lalu, setelah itu keduanya menjadi teman terbaik. Ada juga perhiasan yang melambangkan persahabatan mereka. Sejak hari itu, beberapa siswa pengganggu mencari Dan Oh. Dan Oh seperti menjadi orang lain dan mulai menjauhi Du Hua, jadi Du Hua pergi mencari Dan Oh untuk memperjelas alasannya. Tak disangka, ketika mereka bertemu, mereka mulai bertengkar. Setelah itu, mereka berdua putus hubungan. Saat itu, Du Hua mengingat masa lalu tetapi masih tidak mengerti apa yang dialami Dan Oh. Tetapi dia dipanggil kembali oleh Dan Oh dan diinterogasi tentang akun pengirim artikel. Du Hua pura-pura tidak mengerti apa yang dia katakan. Du Hua juga marah karena dicurigai oleh Dan Oh. Du Hua berkata selama ini, Dan Oh hanya peduli pada apa yang ingin dia katakan. Dan Oh langsung terdiam. Du Hua melanjutkan bahwa meskipun dia tidak tahu alasannya, Dan Oh jangan menggunakan ekspresi itu untuk mencurigai orang lain, itu benar-benar membuat orang merasa sangat tidak enak. Du Hua bahkan berkata setelah ini mereka jangan berbicara satu sama lain lagi. Kemudian Du Hua mencari Dan Oh untuk menjelaskan bahwa dia tidak cocok dengan Dan Oh. Dia tidak ingin menyerahkan pekerjaan departemen penyiaran kepada Dan Oh, jadi Dan Oh terpaksa menyerahkan pekerjaan itu sendiri kepada Haru. Jadi dia mengajari Dan Oh cara menggunakan peralatan siaran, dan meminta dia untuk menghafal semuanya. Nanti akan ada ujian juga. Ketika Dan Oh mendengar harus ujian, dia hendak menyerah. Tapi Dan Oh tiba-tiba mendekat dan membuatnya pusing. Dan Oh berkata dia tidak perlu belajar cepat, dia pasti bisa melakukannya. Dan Oh berpikir kali ini dia tamat, dia sudah jatuh hati padanya. Jadi dia fokus mendengarkan dengan seksama. Tapi saat ini Dan Oh sedang bicara apa?
Dia tidak mendengar satu kata pun. Hari ini dan Oh belajar terlalu lelah sehingga dia tertidur di departemen penyiaran. Haru masuk dan melihat dan Oh tertidur pulas. Ia tak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Dan Oh melihat sinar matahari sedikit menyilaukan, jadi ia melepaskan seragamnya dan menggantungnya di jendela. Dan Oh tiba-tiba terbangun dan melihat Haru menggunakan bajunya untuk melindunginya dari sinar matahari. Hal ini membuat dan Oh sedikit tersentuh. Melihat Haru tiba-tiba menoleh, ia berpura-pura baru bangun tidur. Haru keluar untuk memeriksanya. Setelah berbagai upaya tak henti-hentinya, akhirnya ia berhasil mendapatkan nilai sempurna. Haru mengatakan ia mendapatkan nilai 100. Dan Oh sangat terkejut dan senang. Di akhir pekan, teman-temannya mengajak dan Oh makan malam. Dan Oh melihat Duhua juga ada di foto yang dikirimkan teman-temannya. Dan Oh teringat pertengkarannya dengan Duhua sehingga ia merasa malu dan tidak pergi. Di sisi lain, teman dan Oh karena dia tidak datang, mengatakan bahwa orang tuanya cukup sibuk, selalu makan sendirian. Mendengar itu, Haru yang berada di sampingnya langsung mencari alasan untuk pulang sebentar, padahal sebenarnya dia mengajak dan Oh makan malam. Dan mencari alasan bahwa dia ingin makan sushi sehingga dia mengajak dan Oh makan bersama. Benar saja, jika menyukai seseorang, ada banyak alasan untuk bertemu. Saat itu, Haru menyadari ada noda lipstik yang belum bersih di tangan dan Oh, jadi dia menggenggam tangan dan Oh dan membersihkannya dengan hati-hati menggunakan tisu. Dan Oh merasa hangat dengan tindakan ini. Haru berkata pada dan Oh bahwa sebenarnya dia selalu meragukan tujuan dan Oh datang ke departemen penyiaran. Dia berharap dan Oh bisa berbagi perasaannya dengannya. Dan Oh tiba-tiba menerima pesan ancaman dari orang misterius. Setelah membaca pesan itu, dia tiba-tiba ingin menceritakan hal ini kepada Haru, jadi dia dengan cepat mengejar dan menarik Haru. Tapi dia tidak cukup berani untuk mengatakannya, mungkin setiap orang ingin selalu sempurna di depan orang yang disukainya. Jika Anda memiliki pacar setampan itu, apakah Anda akan menyukainya? Saat Anda tidur siang, takut Anda terbangun oleh sinar matahari, dia akan melepas bajunya untuk menutupi Anda dan berada di samping Anda untuk melindungi Anda. Saat Anda sedang makan, jika Anda menemukan noda lipstik yang belum bersih di tangan Anda, dia akan membersihkannya dengan hati-hati untuk Anda. Ketika Anda sedang sedih, dia akan menyemangati Anda dan membantu Anda berani menghadapi. Pagi ini, orang tua dan Oh telah menyiapkan meja penuh makanan mewah. Dan Oh merasa sangat terkejut, ternyata hari ini adalah ulang tahunnya. Ibunya telah menyiapkan kue ulang tahun khusus, tetapi dia tetap tidak senang dan berkata kepada ibunya bahwa dia tidak suka makan makanan ini, tetapi begitu dia selesai berbicara, ibunya menerima telepon dan bergegas pergi, sekarang hanya tersisa dia sendirian di rumah. Hal ini membuatnya sedikit kecewa. Dalam perjalanan ke sekolah, dan Oh bertemu Duhua di bus. Tiba-tiba dia mendengar orang membicarakan Duhua, dia tidak bisa mendengarnya lagi, jadi dia membela Duhua dan mengklarifikasi kebenarannya. Duhua juga mendengar kata-kata ini. Keduanya saling pandang sesaat tetapi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Dalam rapat OSIS, seseorang mengucapkan kata-kata mengejek dan Oh juga tidak mengampuni orang itu. Dan Oh menyuruhnya untuk bercanda hanya ketika mereka berdua saja. Dan Oh bertanya apakah teman sekelasnya tahu bahwa dia bertanggung jawab untuk memandu acara bagian itu? Teman sekelasnya langsung bertanya bagaimana dia bisa tahu. Tetapi dan Oh berkata bahwa orang-orang yang perlu tahu sudah tahu. Dan juga mengejek kemampuan pengumpulan informasinya yang buruk. Untuk membuktikan kemampuannya, dan Oh memutuskan untuk bertanggung jawab memandu acara dalam perayaan ulang tahun sekolah. Setelah rapat selesai, Haru meminta dan Oh untuk mulai siaran langsung pada siang hari untuk melatih kemampuan memandu acaranya. Selama pelajaran, orang misterius itu kembali mengirim pesan, dia mengejeknya karena memimpin sebuah acara dalam perayaan ulang tahun sekolah. Itu adalah untuk menarik perhatian lebih banyak orang. Kalimat ini membangunkan dan Oh. Dia berpikir mengapa orang itu tahu bahwa acara itu adalah tanggung jawabnya. Dia yakin orang ini juga hadir dalam rapat, jadi dan Oh menanyai orang itu. Namun, orang itu pura-pura tidak tahu saat Hogiang mengatakan akan bertanya satu persatu. Orang itu panik, dan pada siang hari, Hogiang melakukan siaran langsung pertamanya. Ketika acara akan berakhir, dia membuang naskah dan mengutarakan pendapatnya. Hogiang mengatakan bahwa mengatakan yang sebenarnya bahkan tidak butuh 1 jam. Hanya 5 menit atau 1 menit dialog tulus sudah cukup. Tindakan ini membuat Wen Tai dan So Hyun yang hadir di sana sangat terkejut. Tak disangka, hal ini mendapat pujian tak terduga dari teman-teman sekelasnya. Semua orang bertanya, apakah itu suara Hogiang barusan? Mereka mengatakan dia melakukannya dengan sangat baik. Ada teman sekelas yang bertanya, apakah ada yang tahu pembawa acara telah berubah? Seorang teman sekelas segera mengatakan bahwa pembawa acara barusan adalah Hogiang.
Bahkan guru pun ingin mengirimkan cerita. Semua orang terkejut mengetahui bahwa guru juga bisa mengirimkan cerita. Uentai mendengar pujian ini dan merasa senang untuk Hogiang. Jadi setelah pelajaran, dia memanggil Hogiang secara terpisah ke departemen penyiaran untuk memeriksa suara. Untuk pertama kalinya menggunakan walkie-talkie, Hogiang merasa sangat asing tetapi menyukainya. Hogiang mencoba bertanya kepada Uentai apakah dia bisa mendengar suaranya. Uentai segera menjawab bahwa dia bisa mendengarnya. Pada saat ini, Hogiang bertanya kepada Uentai bahwa mengapa dia tidak menyalahkan Hogiang ketika dia melakukan siaran langsung sesuka hati pada siang hari. Dia selalu bertindak sesuai rencana. Tetapi dia setuju dengan pendapat Hogiang. Setelah selesai memeriksa suara, Uentai memberitahu Hogiang bahwa dia telah bekerja keras untuk siaran pertama hari ini. Barusan dia belum sempat mengucapkan kalimat ini padanya, hanya sebuah ucapan terima kasih tetapi terdari seperti sebuah pengakuan cinta. Kemudian Uentai memberitahu Hogiang bahwa dia telah menyiapkan hadiah ulang tahun untuknya di ranselnya, tetapi ketika Hogiang mengeluarkannya dan melihat itu adalah sebotol air kolon. Dia teringat kembali adegan di mana dia diejek oleh semua orang pada hari ulang tahunnya tahun itu. Mereka mengucapkan selamat ulang tahun padanya, dan menyemprotkan air kolon padanya. Saat itu Hogiang merasa sedikit sesak napas, dia mencoba membuka jendela tetapi tidak bisa. Ketika dia putus asa, jendela terbuka, Hogiang menarik napas dalam-dalam, mendengar panggilan Uentai. Hogiang baru sadar, menyukai seseorang dan pada saat yang sama orang itu juga menyukaimu. Bagaimana rasanya itu? Hari itu saat Uentai sedang merapikan dokumen, dia tidak sengaja menemukan sebuah video Hogiang sedang bernyanyi. Melihat gadis bodoh di video itu, dia merasa dia cukup manis. Di wajah Uentai juga tersungging senyum hangat. Pagi harinya Hogiang datang ke sekolah, begitu masuk gerbang. Dia dipanggil oleh seorang teman sekelas dan disuruh menuliskan sebuah film yang ingin dia tonton, lalu menggantungnya di pohon harapan. Ketika Hogiang sedang menggantung harapannya, tiba-tiba seorang pria muncul di belakangnya. Uentai berkata bahwa dia datang terlalu awal. Hogiang berbalik dan tanpa sadar mundur karena takut. Dia juga hampir jatuh. Ternyata Uentai telah menahannya. Keduanya saling memandang, saat itu suasana seolah dipenuhi rasa manis. Untuk meredakan suasana canggung, Hogiang buru-buru mencari topik untuk dibicarakan. Dia berkata jika datang terlambat, dia akan marah lagi. Uentai berkata dia benar-benar tahu karakternya. Ketika hari peringatan berdirinya sekolah semakin dekat, setelah Uentai membagi pekerjaan kepada setiap orang, seorang teman sekelas mengatakan bahwa tidak cukup orang untuk melakukan gerakan pertarungan bersama. Semua orang mengulurkan tangan tetapi Hogiang menunjukkan ekspresi jijik. Namun Uentai memegang tangannya dan meletakkannya di sana. Setelah itu teman-teman sekelas pergi ke aula peringatan pendirian sekolah, masing-masing menyiapkan pekerjaannya. Dimulailah latihan untuk peringatan pendirian sekolah, Hogiang juga mulai berlatih, dia berkata halo. Sekarang mulai menyiarkan saluran alternatif SHBS, semuanya berjalan sangat lancar, hubungan keduanya semakin baik. Setelah latihan, semua orang berkumpul lagi untuk membahas kemajuan pekerjaan hari ini. Saat itu Sohun berkata dia pergi ke supermarket sendirian untuk membeli barang tetapi tidak cukup orang. Perlu satu orang lagi untuk ikut, teman-teman sekelas semua mengatakan bahwa mereka masih punya pekerjaan. Saat ini semua mata tertuju pada Hogiang, jadi Hogiang mengatakan dia akan pergi bersama Sohun. Kedua orang yang awalnya tidak akur malah pergi ke supermarket bersama. Hal ini membuat suasana menjadi sangat canggung, keduanya tidak berbicara banyak lalu membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan dari lawan bicara. Begitulah, keduanya berpisah dengan tidak senang setelah selesai berbelanja. Hogiang kembali ke departemen penyiaran dan menemukan Uentai belum pulang. Uentai langsung terkejut. Uentai mengatakan karena kehilangan sebuah adegan film, dia perlu naik ke atap untuk merekam ulang. Saat ini Hogiang juga ingin ikut, malam itu cuaca cukup dingin. Melihat Hogiang berpakaian minim, Uentai dengan perhatian menyelimutinya dengan jaketnya. Tindakan ini membuat Hogiang sangat bingung. Keduanya naik ke atap bersama, mengambil foto bersama, mendengarkan musik bersama, mengobrol dan menikmati angin, mungkin kebahagiaan sesederhana itu. Setelah itu keduanya pulang bersama. Saat itu Uentai memanggil Hogiang dan mengatakan bahwa di dekatnya dia merasa sangat nyaman. Dia pikir itu karena Hogiang adalah orang yang baik sehingga menjadi seperti itu. Sekarang dia telah menstabilkan emosinya, Hogiang tidak mengerti dan bertanya apa yang ingin dikatakan Uentai. Uentai menjawab bahwa sepertinya dia menyukai Hogiang. Pengakuan cinta yang tiba-tiba dan mendalam ini membuat Hogiang terpaku. Hari ini adalah hari peringatan berdirinya sekolah. Teman-teman sekelas semuanya sibuk mempersiapkan peringatan,
Di sisi lain Uentai juga sedang mengatur tugas untuk setiap teman sekelas, saat ini Hogyang juga baru saja tiba. Uentai berbicara dengannya dengan serius lagi yang membuatnya sangat bingung, saat ini teringat kembali kejadian Uentai menyatakan cinta kemarin. Hogyang berpikir bagaimana dia bisa begitu berbeda dari kemarin. Uentai berkata dia menyukainya tetapi tidak bermaksud memaksa, menyuruhnya untuk tidak merasa tidak nyaman. Dia bahkan mengatakan Hogyang mungkin juga bukan orang seperti itu. Saat ini Uentai bertanya kepada Hogyang apakah dia mendengarnya. Latihan sebelum upacara peringatan akan segera dimulai. Uentai mengingatkan Hogyang untuk mengambil USB. Namun dia menemukan USB di tasnya telah hilang. Dia mencari sejenak baru menemukan USB telah jatuh ke tanah. Hogyang mengatakan sudah ditemukan. Dia tidak mengerti mengapa USB ada di sini. Uentai dengan serius memintanya untuk memberikannya kepadanya. Dia mengingatkannya bahwa nanti saat pertunjukan resmi, dia harus fokus. Hogyang melihat ekspresi serius Uentai, tapi tetap saja marah. Apakah ini sikap terhadap orang yang dia nyatakan cintanya? Saat makan siang, Uentai kembali menunjukkan perhatian. Saat ini Hogyang sedikit tidak tahan dan bertanya kepadanya. Dia bertanya mengapa dia begitu serius terhadap orang yang dia sukai. Uentai mengatakan itu karena Hogyang melakukan kesalahan. Suka dalam pekerjaan tidak bisa disamakan. Akhirnya Hogyang mengerti. Uentai adalah orang yang membedakan dengan jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Setelah makan, dalam perjalanan ke lokasi perayaan, keduanya menemukan di papan pengumuman tertulis film yang Uentai harapkan kemarin. Jadi keduanya masuk untuk menonton film. Saat itu Uentai berkata bahwa dia telah menonton film ini setidaknya 10 kali atau lebih. Dan dia hafal semua dialognya. Hogyang menunjukkan ketidakpercayaan, lalu Uentai melihat ke layar dan membisikkan dialog selanjutnya ke telinganya. Itu adalah kalimat, "Aku mencintaimu." Pengakuan cinta ini membuat jantung Hogyang berdebar lebih cepat. Baru setelah melihat dialog berikutnya dia mengerti, siaran langsung dan malam akan segera dimulai. Begitu Hogyang muncul, penonton di bawah sudah bersorak. Siaran langsung pun resmi dimulai. Semua orang mengangkat ponsel mereka untuk menonton siaran langsung Hogyang. Hogyang membacakan cerita-cerita yang dikirimkan oleh penonton dan mengungkapkan pandangannya tentang setiap cerita. Dia juga menerima banyak pujian dari penonton. Siaran langsung dilanjutkan ke sesi tanya-jawab. Hogyang menjawab setiap komentar satu persatu. Saat itu tiba-tiba ada komentar yang menanyakan apakah dia punya pacar. Hogyang terdiam sejenak, lalu melihat ke arah Uentai. Keduanya saling memandang dan sedikit malu. Dia sedang tenggelam dalam kemanisan, lalu tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Di layar komentar muncul penghitung waktu mundur yang aneh, 5 detik. Sudah waktunya turun panggung Hogyang. Ketika penghitung waktu mundur berakhir, semua penonton yang hadir menerima pesan anonim. Saat ini di layar komentar muncul banyak komentar ejekan. Hogyang tidak tahu apa yang terjadi sehingga dia mengklik tautan di layar komentar. Kemudian dia melihat sebuah foto yang tiba-tiba membuatnya teringat kembali kejadian-kejadian yang pernah terjadi. Lalu serangkaian kalimat terngiang di kepalanya, "Hogyang, kamu terlihat sangat cantik. Sungguh tidak apa-apa?" "Aku tidak apa-apa, tapi aku ada apa-apa. Aku akan memberimu pelajaran." Tunggu saja. Sekarang wajah asli Hogyang akan dipublikasikan. Dia tiba-tiba dituduh pernah membuli teman sekelas. Sohun melihat situasi tidak beres. Buru-buru menyuruh teman sekelas mematikan lampu. Sohun berteriak keras menyuruh mematikan lampu. "Aku menyuruhmu mematikan lampu?" Hogyang yang terpukul saat ini merasa sesak napas. Dia ingin meninggalkan tempat kejadian, tetapi merasa seluruh tubuhnya lemas. Saat itu Uentai juga dengan cepat berlari ke panggung menarik tirai. Dia memanggil nama Hogyang dan membawa Hogyang meninggalkan tempat kejadian. Di luar Hogyang mengatakan dia ingin pergi sendiri lebih dulu. Uentai hanya bisa melepaskan tangannya. Dalam perjalanan pulang, Hogyang melihat banyak komentar mengejek dirinya. Mengingat kembali kejadian yang baru saja terjadi, teman sekelas mengatakan dia munafik. Bagaimana bisa martabatnya seperti ini? Martabatnya sangat buruk. Saat ini dia tidak bisa menahan air matanya. Keesokan harinya Hogyang tidak terlihat datang ke sekolah. Teman-teman sekelas semua membicarakannya. Cheyi merasa sedikit tidak nyaman. Segera pergi bertengkar dengan teman-teman sekelas. Saat bertengkar, dia menjatuhkan pulpen teman sekelas ke tanah. Tepat saat ini Hogyang baru saja muncul. Dia bertanya kepada teman sekelas apa yang harus dia akui. Kemudian dia menjatuhkan pena teman sekolahnya ke lantai dan menyuruhnya mengambilnya sendiri. Lalu dia pergi ke ruang siaran seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia mulai membaca cerita. Suara Oh Namjo terdengar dari pengeras suara, dan teman-teman sekolahnya sangat terkejut. Yo Juda gembira untuknya, tetapi kemudian mendengar teman sekolah di sebelahnya mengatakan bahwa Oh Namjo tidak tahu malu karena masih di ruang siaran. Dia tidak tahan mendengar orang lain menjelek-jelekan Oh Namjo,
dan hampir saja menampar mereka 2 kali. Setelah siaran selesai, teman-teman sekolah berkumpul untuk belajar ketika Lee Do-hwa sedang membagikan tugas kepada setiap orang. Oh Nam-jo berinisiatif untuk membersihkan aula sendiri. Lee Do-hwa pun setuju selama pelajaran. Oh Nam-jo mengingat kejadian di pagi hari. Ternyata dia terlambat karena bertemu dengan teman sekolah menengahnya. Teman sekolah ini adalah orang yang pernah menindas Oh Nam-jo. Dia datang mencari Oh Nam-jo karena dalam foto yang dituduh kemarin ada dia sehingga dia juga ikut terlibat. Dia bahkan mengejek Oh Nam-jo tidak berani mempublikasikan masalah ini. Sebenarnya Oh Nam-jo tidak berani mempublikasikan karena tidak ingin orang lain melihat keadaannya yang menyedihkan. Bagaimanapun juga, hal-hal ini sangat menghantuinya, membuatnya tidak bisa menghadapinya. Ketika Lee Do-hwa sedang mengambil barang, Baekhyun mengingatkan Lee Do-hwa bahwa membiarkan Oh Nam-jo membersihkan aula sendirian itu sangat sulit. Aula ada banyak orang. Perkataan ini telah mengingatkan Lee Do-hwa. Saat ini Oh Nam-jo juga tiba di aula. Kedua gadis menyapanya dan sengaja menyebutkan kejadian kemarin. Oh Nam-jo juga tidak tinggal diam dan membalas. Lee Do-hwa yang baru saja tiba juga melihat adegan ini, melihat Oh Nam-jo baru saja pergi. Dia segera mengikuti di belakang, lalu dia melihat Oh Nam-jo menangis di satu sisi. Lee Do-hwa juga tidak datang menghiburnya. Karena dia tahu Oh Nam-jo tidak ingin orang lain melihat sisi lemahnya, pada malam hari Lee Do-hwa menelepon Oh Nam-jo. Dia ingin menghiburnya tetapi tidak tahu harus berkata apa. Jadi dia berbicara banyak hal yang tidak penting kepada Oh Nam-jo. Oh Nam-jo tidak hanya tidak merasa sedih tetapi juga merasa senang. Untuk mengurangi kecanggungan, Lee Do-hwa mengajaknya menonton film. Oh Nam-jo pun dengan senang hati setuju. Kemudian mereka pergi ke ruang proyektor ruang siaran. Mereka berdua menonton film bersama. Saat sedang menonton dengan gembira, Oh Nam-jo berbicara tentang pemeran utama wanita dalam film. Dia mengatakan bahwa jika pemeran utama wanita tidak mengungkapkan rahasianya, mungkin tidak akan ada akhir yang menyedihkan. Kalimat ini juga membuat Lee Do-hwa teringat akan masalah Oh Nam-jo. Oleh karena itu dia mengatakan kepada Oh Nam-jo untuk menceritakan semuanya. Dia akan menunggu sampai dia menceritakannya kepadanya. Begitu saja. Mereka berdua menonton film dan terus tidur. Keesokan paginya, sinar matahari yang cerah menyinari melalui jendela. Oh Nam-jo terbangun dan melihat Lee Do-hwa tidur nyenyak bersandar di pagar. Dia menatapnya dengan tatapan penuh kasih, melihat sinar matahari terlalu menyilaukan. Oh Nam-jo segera mendekat dan menggunakan tangannya untuk menutupi matahari untuknya. Lee Do-hwa tiba-tiba terbangun dan menggenggam tangan Oh Nam-jo. Keduanya saling menatap penuh gairah untuk sesaat. Oh Nam-jo dengan malu-malu melepaskan tangannya. Keesokan harinya dalam rapat ruang siaran, Lee Do-hwa tanpa sengaja mengungkapkan bahwa mereka berdua telah datang ke sini pada akhir pekan. Teman-teman sekolah segera bertanya mengapa mereka berdua bersama pada akhir pekan. Keduanya juga diam tanpa berani mengatakan apa-apa. Setelah rapat berakhir, Baekhyun karena tidak percaya rumor yang beredar, dia memanggil Oh Nam-jo kembali dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Apakah alasan mereka berdua bertengkar sebelumnya berhubungan dengan masalah ini? Namun Oh Nam-jo masih tidak mau mengatakan apa-apa. Ketika Baekhyun sedang merapikan dokumen, dia menerima email dari seorang teman. Dia membuka video di email dan menontonnya. Tiba-tiba Baekhyun menemukan bahwa Lee Na-eun, anggota ruang siaran, dengan sengaja menjatuhkan USB Oh Nam-jo ke tanah. Pada hari perayaan ulang tahun sekolah, Oh Nam-jo bahkan dimarahi oleh Lee Do-hwa karena masalah ini. Hal ini membuatnya teringat akan kejadian dia diam-diam mencari rekaman video belum lama ini. Hari itu Baekhyun bertanya kepada teman sekolah apakah film ulang tahun dibuat secepat itu? Saat ini Lee Na-eun tiba-tiba masuk. Baekhyun hendak menanyainya, tetapi Oh Nam-jo juga masuk setelahnya. Melihatnya berbicara dan tertawa riang dengan Oh Nam-jo, Baekhyun tidak menyangka dia begitu munafik. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan kegiatan berkemah di luar ruangan. Baekhyun melihat Lee Na-eun sedang berfoto bersama teman-teman sekolahnya, jadi dia segera berlari menghampiri dan menawarkan diri untuk membantu mereka berfoto. Saat berfoto, Baekhyun sengaja menekan tombol kunci layar. Lee Na-eun malas membuka kunci, jadi dia langsung memberitahukan kata sandi kepada Baekhyun. Kemudian saat Lee Na-eun tidak memperhatikan, Baekhyun mencuri ponselnya. Baekhyun bersembunyi di satu sisi dan membuka kunci dengan kata sandi yang baru saja diketahuinya. Baekhyun membuka album foto. Dia menemukan banyak foto Oh Nam-jo yang diganggu. Bahkan ada juga foto yang tersebar pada hari perayaan ulang tahun sekolah. Saat ini dapat dipastikan bahwa pengirim artikel ke ruang siaran dan penyebar informasi pada hari perayaan adalah Lee Na-eun. Lee Na-eun menemukan ponselnya hilang sehingga dia mencari kemana-mana. Ketika dia menemukan ponselnya, semua foto di dalamnya telah dihapus. Saat ini dia juga menerima pesan dari Baekhyun yang mengajaknya keluar untuk berbicara.
Lee Na-eun tiba di tempat yang dijanjikan dan menemukan bahwa orang yang mengambil ponselnya adalah Baek Kyung. Oleh karena itu dia mempertanyakan Baek Kyung mengapa dia melakukan hal itu. Baek Kyung langsung membongkar semua perbuatan Lee Na-eun. Lee Na-eun melihat tidak bisa menyembunyikan lagi sehingga dia terus terang mengakui fakta-fakta ini. Kemudian dia mengatakan bahwa ketika SMP, Lee Na-eun dan Oh Nam-jo belajar di kelas yang sama dan satu kelas selama setahun. Namun Oh Nam-jo selalu mengabaikannya, jadi Lee Na-eun sangat marah tentang hal ini dan ingin membalas dendam padanya. Lee Na-eun juga mengklarifikasi bahwa Oh Nam-jo adalah korban perundungan, karena dia telah melihat sendiri Oh Nam-jo dirundung. Lee Na-eun merasa sangat senang melihat Oh Nam-jo dirundung sehingga dia mengambil ponselnya dan merekamnya. Sampai sekarang, bahkan ketika Oh Nam-jo disebut sebagai pelaku perundungan, dia tidak berani mengakui hal ini setelah mendengar perkataan tersebut. Baek Kyung akhirnya mengerti mengapa Oh Nam-jo dulu menjauhinya, yaitu tidak ingin Baek Kyung melihat keadaannya yang menyedihkan. Sampai sekarang, dia selalu menghindari Baek Kyung. Baek Kyung mengingat sebelumnya, dia juga pernah melihat pesan-pesan yang tidak begitu ramah di ponsel Oh Nam-jo. Tetapi saat itu Baek Kyung tidak menyadari ketidakstabilannya, sekarang dia sudah mengerti. Oleh karena itu Baek Kyung sedih sepanjang malam. Keesokan harinya ketika bertemu Oh Nam-jo, Baek Kyung berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Baek Kyung bermaksud menjelaskan semuanya kepada Oh Nam-jo, tetapi tidak jadi karena Baek Kyung tahu Oh Nam-jo sangat menjaga harga dirinya. Jika masalah ini dipublikasikan akan melukainya, setelah itu Baek Kyung dan Lee Na-eun telah setuju untuk merahasiakan semuanya. Baek Kyung juga berharap Lee Na-eun mulai sekarang tidak akan menyakiti Oh Nam-jo lagi. Malam itu, ketika Lee Du-hwa dan Oh Nam-jo pulang bersama, mereka sedang berbicara tentang pergi bermain bersama di akhir pekan. Ketika Oh Nam-jo mengambil ponselnya untuk melihat daftar tempat hiburan, dia tanpa sengaja melihat postingan Lee Na-eun. Di dalamnya Lee Na-eun menjelaskan bahwa dia adalah korban yang dirundung oleh Oh Nam-jo. Dia segera mengubah ekspresinya. Kemudian dia mengatakan bahwa dia harus pergi lebih dulu, tetapi dipanggil kembali oleh Lee Du-hwa. Dia bertanya ada apa. Oh Nam-jo mengatakan bahwa dia akan menceritakan semuanya nanti, lalu dia buru-buru pergi. Pada saat yang sama, Baek Kyung juga melihat postingan Lee Na-eun. Hal ini membuat Baek Kyung sangat marah. Oleh karena itu, Baek Kyung menelepon Lee Na-eun, tetapi dia tidak mengangkatnya. Saat ini, Oh Nam-jo telah menemukan Lee Na-eun dan langsung membongkarnya. Ternyata Oh Nam-jo telah mencurigai Lee Na-eun melalui berbagai bukti saat dibongkar. Lee Na-eun tidak hanya tidak takut tetapi juga mengejek penampilan Oh Nam-jo yang menyedihkan di masa lalu. Lee Na-eun juga sengaja mengatakan bahwa Baek Kyung sudah mengetahui hal ini sejak lama. Setelah itu, Baek Kyung juga muncul ketika Oh Nam-jo melihat Baek Kyung. Dia mempertanyakan mengapa Baek Kyung muncul di sini. Baek Kyung buru-buru menjelaskan bahwa dia juga baru tahu belum lama ini, dan mendekat untuk menanyakan keadaannya. Harga diri Oh Nam-jo terluka, dia tidak mendengarkan penjelasan apapun dan pergi. Baek Kyung pun mengejarnya dan memanggilnya kembali. Baek Kyung memberitahunya bahwa dulu dia juga pernah mendorongnya pergi tanpa sepatah kata pun, membuat Baek Kyung selama bertahun-tahun ini selalu menyalahkannya. Ketika mengetahui kebenarannya, Baek Kyung sangat menyesal dan bahkan sedih sepanjang malam, tetapi Baek Kyung harus berpura-pura tidak tahu. Karena Oh Nam-jo juga tidak ingin orang lain mengetahui masalah ini, Oh Nam-jo membalas bahwa Baek Kyung cukup berpura-pura tidak tahu. Tidak perlu belas kasihan Baek Kyung. Baek Kyung sangat sedih. Keesokan paginya, Oh Nam-jo datang ke kelas Lee Na-eun, tetapi tidak melihatnya sehingga dia mengirim pesan menanyakan di mana Lee Na-eun berada. Lee Na-eun menjawab bahwa dia ada di ruang siaran dan akan menceritakan kisahnya kepada Lee Du-hwa. Setelah melihat pesan itu, Oh Nam-jo segera pergi ke ruang siaran. Oh Nam-jo berpikir bahwa Lee Na-eun telah menceritakan semuanya kepada Lee Du-hwa. Begitu masuk, dia langsung memarahinya dengan keras. Namun Lee Na-eun berpura-pura menyedihkan agar Lee Du-hwa salah paham terhadap Oh Nam-jo. Lee Du-hwa yang berdiri di samping tidak tahan lagi, maju dan menyela mereka. Lee Du-hwa mengatakan bahwa dia hanya sedang mendiskusikan pekerjaan dengan Lee Na-eun, dan menyalahkan Oh Nam-jo karena tidak bisa dihubungi sepanjang akhir pekan. Kemudian dia menyuruh Lee Na-eun pergi lebih dulu. Lee Du-hwa bertanya lagi kepada Oh Nam-jo mengapa dia tidak bisa dihubungi sepanjang akhir pekan. Saat ini Oh Nam-jo tidak ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dia mengatakan nanti saja, dia akan menghubunginya nanti. Kemudian dia mengejar Lee Na-eun yang baru saja pergi. Lalu membawanya ke ruang kelas kosong dan mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Lee Na-eun mengatakan alasan dia melakukan itu karena Oh Nam-jo telah mengabaikannya terlebih dahulu. Karena pada tahun itu Lee Na-eun berinisiatif menyapa Oh Nam-jo, tetapi Oh Nam-jo mengabaikannya di depan teman-teman sekolah. Hal ini membuat Lee Na-eun diejek dan dikucilkan oleh teman-temannya. Sejak saat itu Lee Na-eun merasa Oh Nam-jo adalah orang yang munafik.
Setelah itu Lee Na-yun meminta Oh Nam-jo meninggalkan ruang siaran, menjauhi teman-temannya dan agar Oh Nam-jo juga merasakan perasaan dikucilkan. Lee Na-yun menyatakan bahwa di ponselnya masih ada sebuah video. Jika tidak, Hae-soo akan mempublikasikan video itu. Hojo diancam tetapi tidak tahu bagaimana memilih. Teman-teman Hojo khawatir karena mereka tidak dapat menghubunginya. Pada saat yang sama, So-hyun datang ke kelas dan memberitahu Uentai bahwa Hojo hilang. Uentai dengan tenang mengatakan bahwa dia masih menunggu Hojo untuk secara sukarela memberitahunya kebenaran. So-hyun melihat kesedihan Uentai dan menghiburnya bahwa Hojo akan memberitahunya kebenaran sendiri. Saat ini, Hojo bersembunyi di sudut melihat teman-temannya di grup terus-menerus mengirim pesan perhatian padanya. Jelas dia sangat ingin membalas mereka. Tetapi karena diancam oleh Hae-soo, dia tidak bisa melakukannya. Dia hanya bisa tanpa daya memilih untuk meninggalkan ruang siaran, menjauhi teman-temannya. Di sisi lain rapat rutin ruang siaran dimulai. Uentai melihat ke posisi kosong Hojo di sampingnya. Merasa sedikit tidak terbiasa, saat itu Hae-soo bertanya tentang pekerjaan Hojo. Uentai menjawab bahwa dia telah mengatur pekerjaan lain untuk Hojo. Tidak bermaksud membiarkan Hojo pergi, hal ini membuat Hae-soo sangat tidak senang. Saat itu ada teman sekelas yang menemukan Hojo telah meninggalkan grup ruang siaran. Pada saat yang sama Uentai juga menerima pesan dari Hojo. Dia segera berdiri mencari Hojo untuk mencari tahu situasinya. Di tengah jalan, dia dihentikan oleh Hae-soo. Hae-soo menjelaskan bahwa tujuan Hojo datang ke ruang siaran adalah untuk menyelidiki siapa yang mengirim cerita itu. Hae-soo mengatakan bahwa kedua cerita di ruang siaran itu dikirim olehnya. Karena Hae-soo pernah diintimidasi oleh Hojo, sampai sekarang dia masih hidup dalam bayang-bayang. Sekarang Hojo hidup riang seolah tidak terjadi apa-apa. Hal itu membuat Hae-soo sangat marah. Maka Hae-soo menulis cerita-cerita ini untuk melampiaskan amarahnya atas perkataan Hae-soo. Hal ini membuat Uentai juga teringat bahwa Hojo telah menanyakan kepadanya tentang akun ruang siaran berkali-kali. Oleh karena itu, dia juga mulai mencurigai Hojo. Pada saat yang sama, Hojo datang ke kelas. Dia sedang mengemasi barang-barangnya untuk pulang ketika Choi memanggilnya. Choi datang untuk memperhatikan Hojo dan memberinya sepotong roti. Tetapi Hojo tidak menerimanya. Ketika dia melepaskan tangannya, roti itu jatuh ke tanah. Saat itu Choi sedikit marah dan bertanya apakah rumor itu benar. Hojo dengan jujur mengakui bahwa dia adalah seorang pengganggu teman sekelasnya. Kemudian dia berbalik dan meninggalkan kelas. Menjelang malam, Hojo menerima pesan dari Uentai, mengatakan bahwa dia masih menunggunya muncul di lantai bawah. Hojo bergegas turun. Setelah keduanya bertemu, Uentai mengatakan bahwa dia selalu menunggunya menceritakan semuanya. Dia juga mengatakan bahwa dia sangat takut rumor di internet itu benar. Kata-kata ini membuat Hojo merasa bahwa Uentai juga tidak mempercayainya. Dia langsung menyuruh Uentai untuk tidak menunggu lagi. Dia juga mengatakan lebih baik menjadi pengganggu daripada menjadi korban. Uentai sangat kecewa. Kemudian dia mengatakan bahwa dia sangat menyesal pernah menyukai Hojo. Pada saat yang sama Uentai juga setuju Hojo meninggalkan ruang siaran. Setelah itu Hojo melihat punggung Uentai pergi. Tidak bisa menahan tangis, keesokan harinya Uentai mengumumkan Hojo telah resmi meninggalkan ruang siaran. Pagi berikutnya Hojo mengatakan kepada ibunya bahwa dia ingin berhenti sekolah. Karena ibunya telah mendengar rumor tentang dia dari bawahan di perusahaan, ibunya mendorong Hojo. Ketika menghadapi masalah, seseorang harus berani menghadapinya, bukan menghindarinya. Setelah itu ibunya menyuruhnya untuk berusaha lebih keras lagi untuk sementara waktu. Sementara itu, Hae-soo di sisi lain berpura-pura sedih di depan teman-teman sekelasnya untuk mendapatkan simpati semua orang, membuat semua orang yakin bahwa Hojo pernah mengintimidasi dia. Uentai yang baru saja bertengkar dengan Hojo sedikit kehilangan semangat. Teman-temannya di samping menghiburnya, mengatakan bahwa dalam cinta tidak ada yang sepenuhnya benar. Apapun alasan pertengkarannya, tidak ada yang lebih menyakitkan daripada tidak bisa bertemu. Saat itu Uentai menerima pesan dari ibunya yang mengajaknya bertemu. Sebenarnya orang tua Uentai sudah bercerai sejak dia kecil. Selama bertahun-tahun Uentai tinggal bersama ayahnya, sementara ibunya mengatakan akan sering mengunjunginya. Tetapi setiap kali ibunya ingkar janji, dia menjadi sangat sedih. Kali ini dia bermaksud menolak, tetapi karena sudah bertahun-tahun tidak bertemu, akhirnya dia tetap setuju. Setelah itu Uentai pergi ke tempat janji temu. Dan akhirnya bertemu dengan ibunya setelah bertahun-tahun berpisah. Setelah itu keduanya makan malam bersama. Setelah makan malam, Uentai juga dengan sopan mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Saat Uentai baru saja keluar, ibunya mengejarnya dan memanggilnya kembali, karena dia takut kali ini akan melewatkan kesempatan.
Tidak tahu kapan dia bisa bertemu dengannya lagi, jadi dia berbicara tentang bagaimana dia menyesal tidak memeluknya lebih banyak saat dia pergi. Setelah itu dia telah membuat janji untuk bertemu dengannya berkali-kali. Tetapi tidak memiliki keberanian untuk bertemu dengannya lagi. Ibunya meminta maaf kepada Uentai karena telah ingkar janji. Saat ini Uentai juga teringat kata-kata Hojo kepadanya. Karena cinta, dia ingin menunjukkan yang terbaik kepadanya. Dia bisa mengerti bahwa semakin dia mencintai seseorang, semakin dia tidak ingin orang itu melihat banyak hal buruk. Saat ini Uentai juga mengerti bahwa ibunya selalu mencintainya. Keesokan harinya Hojo menerima rekaman program siaran Uentai. Ternyata Uentai juga telah memahami perkataan yang pernah diucapkan Hojo, yang membuatnya mengerti penderitaan Hojo saat menyembunyikan kebenaran tanpa berani mengatakannya. Semakin mencintai seseorang, semakin tidak ingin orang itu melihat banyak hal buruk. Dia merasa sekarang dia bisa mengerti, jadi dia sangat menyesal karena tidak mengerti dan melewatkannya. Dia juga meminta maaf kepada Hojo. Hojo mendengar permintaan maaf Uentai di radio dan menangis terseduh-seduh. Melihat ujian kelulusan sudah dekat, Hojo masih tidak datang ke sekolah, jadi ada rumor bahwa Hojo akan putus sekolah. Di sisi lain, Hesu masih bercerita kepada teman-teman sekelasnya tentang perundungan Hojo. Saat itu Sohyun tiba-tiba muncul membuat Hesu malu dan tidak berani melanjutkan pembicaraan. Sohyun menyuruh Hesu untuk tidak mempedulikannya, menyuruh Hesu untuk melanjutkan pekerjaannya di alur cerita lain. Uentai mengumumkan di radio bahwa akan ada siaran langsung hari ini. Ketika teman-teman sekelas penasaran siapa yang akan menjadi pembawa acara, Uentai segera menjawab bahwa mereka tidak perlu khawatir. Pembawa acara akan segera datang. Saat itu Hojo muncul. Dia ingin mengatakan yang sebenarnya tentang perundungan di sekolah. Ternyata tadi malam dia berinisiatif mencari Uentai dan memberitahunya bahwa dia bukan pelaku perundungan di sekolah, melainkan korban. Mendengar kebenaran, Uentai dengan sedih memeluknya erat. Setelah itu Hojo juga menceritakan seluruh kejadian kepada Uentai. Setelah mengetahui kejadian itu, Uentai memberitahu Hojo agar menyerahkan semuanya kepadanya. Oleh karena itu dia merencanakan siaran langsung di sekolah untuk memberitahu semua orang. Sohyun menyalakan layar di kelas membuat Hesu sangat terkejut. Ternyata Hojo muncul di layar. Dia memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya tentang perundungan di sekolah, mengakui dirinya adalah korban perundungan di sekolah. Pada ulang tahunnya 2 tahun lalu, dia dipanggil teman-temannya ke tempat karaoke untuk merayakannya. Setelah itu dia dirundung di tempat karaoke. Kemudian dia tidak berani menceritakan kejadian ini karena takut semua orang akan memandangnya dengan tatapan aneh. Setelah itu dia dituduh sebagai perundung. Dia juga tidak peduli karena dia mengira korban lebih memalukan daripada perundung. Tetapi sekarang dia akhirnya mengerti bahwa teman-teman di sampingnya lebih ingin tahu kebenarannya. Jadi dia memilih untuk tidak bersembunyi lagi dan dengan berani mengatakannya, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk orang-orang yang selalu peduli padanya. Secara bersamaan Sohyun juga mendatangi Hesu dan menyuruhnya berhenti. Hesu mulai membantah sampai Sohyun mengeluarkan video Hesu yang merundung Hojo. Setelah menonton video itu, Hesu mulai panik. Sohyun juga menunjukkan video itu kepada teman-teman sekelasnya, menghadapi pengejaran Sohyun selangkah demi selangkah. Bersamaan dengan tatapan aneh dari teman-teman sekelasnya, akhirnya Hesu mengakui semuanya. Dia juga mengkritik semua orang yang tidak membicarakan Hojo di belakangnya. Saat itu Chei mengetahui kebenarannya dan ingin memukul Hesu. Chei memarahi Hesu gila, menyuruhnya mengulang perkataannya sekali lagi. Setelah itu Hojo juga mengatakan meskipun dia takut bagaimana semua orang akan memandangnya, dia tidak akan bersembunyi lagi. Karena ada banyak orang yang mencintainya di sisinya, senyum pun mengembang di wajahnya setelah sekian lama. Hojo keluar dari ruang siaran, keduanya berpelukan erat. Saat itu Chei juga datang ke ruang siaran dan memeluk Hojo erat-erat. Semua orang juga senang karena Hojo telah mengatakan yang sebenarnya dalam perkembangan lain. Hesu dituduh oleh teman-teman sekelasnya melakukan sandiwara. Setelah itu Uentai juga menyuruhnya untuk mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan stasiun radio. Pada akhir pekan, Hojo dan Uentai berkencan untuk pertama kalinya. Mereka makan malam bersama, berbelanja bersama, dan berfoto bersama. Menjelang malam, Hojo yang awalnya dingin, berinisiatif menyatakan perasaannya kepada Uentai. Dia mengatakan dia menyukainya. Hojo seharusnya mengatakan ini lebih awal, hanya saja tidak mendapatkan kesempatan. Hojo mengatakan kepada Uentai agar mereka berpacaran. Setelah banyak kesulitan, akhirnya keduanya memulai kisah cinta yang indah. Dalam perjalanan pulang, Sohyun membawa makanan kesukaan Hojo untuk menemuinya. Sohyun membeli tteokbokki dan bertanya apakah Hojo ingin memakannya.
Uentai juga berinisiatif menyuruhnya pulang dan menghubunginya nanti. Setelah itu keduanya kembali seperti dulu. Di tempat lama mereka makan dan mengobrol bersama. Sejak saat itu mereka kembali menjadi sahabat terbaik. Film ini berakhir di sini. Jika kalian tertarik, silakan tonton versi aslinya. Saya juga sangat berterima kasih atas dukungan jangka panjang kalian semua. Sampai jumpa lagi.